Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua pemirsa dimanapun selalu diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan rizki yang melimpah datang dari segala arah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, ini kita berada dalam perkebunan sawit perorangan ya. Sawitnya udah kurang bagus ini ya, karena lalai dalam perawatan. Untuk sahabat-sahabat Lancer semua, untuk menghindari musim trek yang berkepanjangan, seharusnya sawit itu dipupuk paling enggak setahun 3 kali atau trimester ya namanya. Pupuk yang digunakan untuk sawit itu sebetulnya 5 macam. Ada jenis pupuk kimia, ada pupuk organik, pupuk kandang. Jadi kalau bisa komplit itu ya. Jadi per trimester itu mungkin diberikan kimia pertama, terus keduanya pupuk organik, ketiganya pupuk kandang. Seharusnya begitu. Tapi karena ini milik perorangan ya, jadi kadang pendapatan sama pemasukan itu enggak seimbang. Harga pupuk yang semakin tinggi dan melejit itu membuat dampak ke pengelola kebun perorangan itu lumayan berat juga ya, karena hasil yang didapat itu enggak seimbang. Kalau kita rutin mupuk, tentunya biaya pengeluaran pun, biaya perawatan banyak juga. Pupuk sekarang per saknya atau per goninya udah lumayan mahal ya. Jadi kalau kita terapkan yang trimester pemupukan itu ya sebetulnya cuma masuknya ke situ-situ aja. Jadi untuk menopang perekonomian itu masih kurang. Tapi lebih parah lagi kalau memang nggak ada perawatan. Kalau nggak ada perawatan justru malah hasilnya makin menurun, karena asupan nutrisi untuk pokok sawit ini juga tentunya kurang lah. Jadi hasilnya nggak maksimal juga. Ibaratnya kalau manusia aja kalau kurang makanan bergizi tentunya badannya kurang sehat juga. Begitu juga sawit. Sawit itu ya sebetulnya makanannya pupuk itu. Apalagi untuk tanah-tanah yang kesuburannya udah kurang gitu ya. Kalau tanahnya masih baru-baru ditanam, masih subur, ya mungkin bisa aja kita lambat-lambat mupuk. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman sawit yang udah tinggi, udah umurnya 15 tahun ke atas, terus tanahnya udah pori-porinya agak nutup juga, itu harus ekstra perawatan sahabat. Karena memang sawit ini ya gampang-gampang susah. Yang jelas yang dikelola ini hasil alam. Hasil alam itu ya kita harus betul-betul bersahabat dengan alam juga. Tentunya rezeki yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga juga. Kalau kita istilahnya orang bilang mengandalkan tetes embun, itu berarti kurang maksimal. Tapi kalau kita jaga nutrisinya, kita pupuk terus, ya insya Allah lah hasilnya pun maksimal. Karena usaha itu tak akan mengkhianati hasil ya. Kalau selama kita berusaha untuk menjaga kesuburan sawit, ya insya Allah hasilnya juga memuaskan. Begitulah sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk terjun di dunia sawit ini ya harus ingat-ingat itulah perawatannya, pemupukannya, trimester pemupukan, pengendalian gulmanya. Jadi ya nanti hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau kita lalai dalam perawatannya ya tentunya hasilnya nggak maksimal.
Hasil yang maksimal atau normal itu 1 ton itu bisa mencapai 1,5 ton per manen ya. Setiap manen itu bisa keluar 1,5 ton. Itu kalau perawatannya lumayan bagus. Tapi kalau AB ya kadang 1 hektar pun cuma dapat 4 kintal atau 5 kintal. Namun kembali lagi kalau sawit ini bukan kita yang buat ya. Jadi memang hasil alam itu seberapa yang dikasih sama penciptanya, yaitu yang kita terima. Lain dengan model kue atau makanan kurang banyak, bisa kita bikin lagi, bisa kita siapkan adonannya lagi. Kalau sawit ini ya berapa yang masak itu yang kita dapatkan. Tapi walaupun begitu, kalau perawatannya maksimal, tentunya kan buah-buah baru itu keluar, terus sirkulasi antara buah muda sama yang tua itu jelas stabil dan maksimal, jadi hasilnya bisa maksimal pula. Begitulah kira-kira. Kali ini kita ngobrol-ngobrol masalah sawit, tentunya dalam masih perawatan juga. Kita mau nyemprot ini, mau kita semprot ini. Yang kita gunakan untuk pengendalian gulma, kita gunakan racunnya racun pembakar ya. Racun pembakar itu dampak ke pokok sawitnya nggak terlalu apa gitu, pengaruh ke akarnya nggak terlalu stres pun nggak lama. Itu yang perlu apa, memang kalau bagusnya, kalau sahabat Plancer, bagusnya kalau untuk pengendalian gulma itu sebetulnya kalau waktu kita mencukupi itu bagusnya kita babat, jangan disemprot pakai racun. Jadi ada pendinginnya, terus unsur hara di dalam sekitar pokok-pokok sawit itu tetap terjaga sahabat. Kita mau lanjut nyemprot dulu sahabat, nanti kita sambung lagi karena kita kerja cuma sendiri ya, kebetulan nggak ada kawan ini, jadi perawatan sendiri aja. Oke, kita lanjut nyemprot dulu ya. Oke sahabat Plancer dimanapun anda berada, sahabat-sahabat semua, kalau kemarin di ladang yang nggak terawat, kalau sekarang ini lahan yang terawat ini ya, lahan yang terawat ini hasil sawitnya. Sama-sama kita tengok itu. Ini luas lahannya 2 hektar. 2 hektar masih mampu, musim trek ini masih mampu mengeluarkan 2 ton. Dan stok buahnya pun masih lumayan. Sahabat Plancer semua dimanapun anda berada, ini kondisi lahannya yang begitu terawat. Pengendalian gulmanya lumayan bersih. Untuk pemupukannya ini berskala setahun 3 kali atau per 4 bulan sekali pemupukan, trimester tahunnya ya. Jadi inilah stok buah di atas juga masih lumayan, sama-sama kita lihat. Masih banyak buah di atas. Buahnya lumayan padat-padat. Stok di atas juga masih banyak. Itulah bedanya kalau sawit yang dirawat, perkebunan sawit yang dirawat secara teratur sama yang tidak. Jadi kalau dari segi panennya pun lain ya. Kalau yang terawat itu dia meskipun musim trek masih bisa bertahan, masih bisa mampu menghasilkan banyak sahabat. Tapi kalau yang nggak dirawat itu ya, musim trek ini dapat ada yang 3 kintal per hektar, ada yang 500 kilo, ada yang 300 kilo, nggak tentu. Nah itulah, memang semua butuh perawatan. Memang modal untuk perawatan itu ya cukup lumayan besar, tapi setidaknya kan sebanding dengan penghasilan. Kalau kita rawat ya tentunya ya menghasilkan banyak juga. Kalau kita abai dan lalai dalam perawatan ya tentunya hasilnya kurang maksimal. Nah ini sahabat perkebunannya.
cukup bersih dan cukup terawat. Ini udah saatnya pemupukan lagi sebetulnya. Inilah kondisinya lahan yang terawat. Buahnya cukup lumayan, cukup padat-padat ya. Oke, sekian dulu. Selamat siang, selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan doa terbaik, tetap dijaga kesehatannya, didatangkan rezeki dari segala arah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe, tentunya share juga demi kemajuan channel kami. Selamat siang, salam Tandan Berduri Riau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, kali ini kita akan melangsir si Tandan Berduri Riau. Tandan Berduri Riau yang sedang kita langsir. Jadi kita istirahat siang dulu. Istirahat siang, makan dulu, makan. Siap makan nanti baru gas lagi, gas terus. Gitulah situasi pasca hujan terus. Inilah jalannya. Dua hektar kita gas berdua. Itu orangnya itu jokinya, joki Torindo. Joki Torindo lagi makan kacang dulu. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, cukup sekian dulu dan terima kasih. Mau makan dulu sahabat. Dadah, semangat selalu. Salam Tandan Berduri Riau, mantap. Oke guys, kita udah sampai guys. Sampai TPH guys.
Oke, inilah hasilnya, hasil hari ini 2 ton lebih. Ini dia saudara, pendekar naga geninya. Ya, habis besar. Nah, ini bos, orang Medan ini sedang bongkar buah Anak Medan kok? di sepeda langsirnya bos. Buahnya gede-gede, Bokong. kayak bokong katanya. Hai anak Medan. Horas bah. Habis beras makan gak bah? Horas bah. Habis beras makan gak bah? Kat. Sipit. Wah. Oh, gedine ngono. Dek. Jangan lupa subscribe dek. Oke, Oke bos, tuntas sudah tugas hari ini. buahnya bos. Wah, Buahnya mantul-mantul. meah. Oke, kita pulang dulu guys. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.